Sobat Noba, BTTH Ranah Kaiser episode 682 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan menemukan reruntuhan tempat bangsa Yuanzhen dibantai, dan jiwa-jiwa mereka masih menyimpan dendam. Dari salah satu roh leluhur, dia mengetahui bahwa klan Yuanzhen dijebak dan dihancurkan oleh klan Ximing, yang menggunakan darah mereka untuk menciptakan makhluk iblis. Saat roh itu hampir mengungkap cara mengenali klan Ximing, muncul sosok bertopeng 4 mata Zhang Misi yang menghalangi. Terjadi konfrontasi antara Xiaoyan dan sosok itu, yang menyinggung masa lalu Xiaoyan sebagai Susang. Akhirnya Zhang Misi mundur, meninggalkan Xiaoyan dengan keyakinan bahwa yang ia hadapi hanyalah boneka roh, bukan tubuh asli musuhnya. Ketika sosok itu lenyap dari pandangan, ruang istana suram di sekitarnya tiba-tiba berguncang hebat, seolah hendak runtuh sepenuhnya. Tatapan Xiaoyan segera menyapu sekeliling, lalu dengan satu gerakan tangan, dia menyimpan ratusan kerangka leluhur klan Yuanzhen yang masih tersisa, sebelum ruang tersebut benar-benar hancur. Tepat setelah dia menyelesaikannya, batu besar yang membentuk gerbang mulai retak dan ambruk. Melihat hal itu, Long Yi langsung diliputi kepanikan. Dia tidak melihat Xiaoyan keluar, sehingga tanpa ragu tubuhnya melesat hendak menembus ke dalam gerbang batu tersebut. Melihat tindakannya, Raja Tianzang segera berusaha menghentikannya. Long Yi, jangan bertindak gegabah, serunya keras. Namun Long Yi sama sekali tidak peduli. Dalam matanya hanya ada satu tekad. Tidak, ayah tidak boleh terjadi apapun. Aku harus masuk. Dengan amarah dan keputusasaan yang membara, Long Yi berusaha menerobos ke dalam gerbang yang mulai hancur itu. Tepat ketika dia hampir memasuki ruang tersebut, seberkas cahaya panjang melesat keluar dari celah gerbang yang runtuh. Kilatan cahaya itu membuat tubuh Long Yi seketika berhenti di udara. Dan di antara puing-puing batu yang nyaris hancur sepenuhnya, sosok Xiaoyan muncul, melesat keluar tepat sebelum gerbang itu benar-benar ambruk. "Ayah!" seru Long Yi dengan suara bergetar. Matanya dipenuhi kebahagiaan sekaligus kelegaan. Sementara itu, Xiaoyan berdiri tegak dengan ekspresi tenang, seolah semua yang terjadi memang telah berada dalam perhitungannya sejak awal. Begitu kakinya menapak tanah, gerbang batu di belakangnya runtuh sepenuhnya, berubah menjadi tumpukan puing yang kehilangan kekuatan spiritualnya. "Aku baik-baik saja, Long Yi." Xiaoyan menepuk lembut bahu putranya, menenangkan kegelisahan yang tampak di matanya. Perhatian Long Yi terhadapnya begitu dalam, bahkan lebih besar daripada terhadap dirinya sendiri. Pada saat itu, Xuan Huang melangkah maju. "Saudara Xiaoyan, apakah ada sesuatu yang engkau peroleh?" tanyanya dengan nada penuh keingintahuan. Xiaoyan tidak langsung menjawab, dia hanya mengibaskan tangannya. Dan seketika itu pula ratusan kerangka leluhur klan Yuanzhen muncul di hadapan mereka. Menyaksikan pemandangan tersebut, Xuan Huang tertegun. "Semua ini adalah jasa dari klan Yuanzhen?" tanyanya dengan alis berkerut. Xiaoyan menggeleng perlahan. Dia kemudian menceritakan kepada Xuan Huang tentang rahasia kelam yang ditemuinya, bahwa klan Ximing telah menggunakan kekuatan roh Yuanzhen untuk menempa makhluk iblis. Namun mengenai kemunculan Ximou, Xiaoyan tidak menyebutkannya di hadapan Xuan Huang, sebab di sana masih ada Long Yan dan Raja Tianzang. Xuan Huang menarik nafas panjang setelah mendengar penjelasan itu. "Klan Ximing, aku memang pernah mendengar sedikit tentang mereka. Namun di dunia Shanhai, keberadaan mereka begitu tersembunyi dan jarang menampakkan diri. Tidak kusangka mereka ternyata sejahat dan sekeji ini." Suara berat keluar dari tenggorokannya, membuat udara seolah membeku. Pada saat itu, Xiaoyan memunculkan bendera penekan jiwa di telapak tangannya, mengeluarkan kembali sisa jiwa dari seorang leluhur klan Yuanzhen. Yang membuatnya terkejut adalah, di bawah pengaruh bendera penekan jiwa, roh itu tampak sedikit lebih stabil, bahkan memancarkan jejak kehidupan yang samar. Jika dapat menjaga kestabilan jiwanya, mungkin masih ada harapan untuk memulihkannya, gumam Xiaoyan perlahan. Ketika wujud jiwa itu menjadi lebih jelas, dia mendapati hal yang mengejutkan. Sosok tersebut ternyata seorang wanita. Sejak mengenal klan Yuanzhen, ini adalah kali pertama Xiaoyan melihat jiwa perempuan di ras itu. Alisnya sedikit berkerut. "Jika aku mampu memulihkannya, memberi kembali tubuh fisiknya, bukankah itu berarti aku telah menunaikan permintaan leluhur ke abah dan fisik Ximou?" pikirnya dalam hati. Xiaoyan lantas bertanya dengan nada tenang namun penuh hormat, "Senior, dapatkah kamu memberitahuku seperti apa ciri khas klan Ximing itu? Dengan begitu, aku dapat membantu menemukan mereka dan menuntut balas bagi kalian." Suara lemah dari roh wanita itu terdengar lirih, namun masih mengandung kebencian yang dalam. Setiap anggota klan Ximing memiliki lebih dari satu jiwa, setidaknya 2. Mereka hidup dalam satu tubuh yang sama, berbagi wadah, namun dengan kesadaran berbeda.
Karena itu kekuatan mereka sangat menakutkan. Satu tubuh, banyak jiwa, berarti tidak memiliki kelemahan yang jelas. Mendengar hal itu, Xiaoyan terdiam. Pandangan matanya membeku, meresapi setiap kata. Tubuh yang dihuni banyak jiwa sulit dipercaya, tetapi masuk akal mengapa mereka begitu kuat. Setelah 2 kalimat terakhir diucapkan, cahaya jiwa itu kembali meredup. Xiaoyan segera mengembalikannya ke dalam bendera pernikahan jiwa, lalu menyalurkan kekuatan jiwanya untuk membungkus dan menenangkan sisa roh tersebut. Dia tidak tahu apakah perlahan-lahan di bawah kekuatan bendera pernikahan jiwa, roh itu akan dapat pulih. Namun dia bertekad untuk mencobanya. Yang tersisa dari wanita itu hanyalah sepotong jiwa, dengan ingatan yang bahkan tidak mencapai 1/10 dari masa lalunya. Tidak ada yang tahu sudah berapa ribu tahun berlalu sejak tragedi itu. Untuk membangkitkan sosok Yuan Shen wanita itu, kekuatan bendera penekan jiwa saja jelas tidak cukup. Namun Xiaoyan bertekad, jika roh itu dapat stabil, dia pasti akan mencari cara lain untuk memulihkannya. Sebab membantu klan Yuan Shen berarti juga membantu dirinya sendiri. Dia telah berjanji pada leluhur keabadian fisik Simo, dan janji itu harus ditepati. Xuan Huang yang sejak tadi terdiam akhirnya mengatakan sambil menatap ke bawah. Tubuh dengan banyak jiwa, kedengarannya mudah untuk dikenali. Tapi jika mereka menyembunyikannya, mustahil untuk mendeteksi tanpa mereka sendiri yang menunjukkan. Sungguh rumit. Xiaoyan menatapnya, kemudian melangkah ke arah lembah yang hancur. Saudara Xuan Huang, tunggulah sebentar, ucapnya perlahan. Dia lalu melangkah turun, menggali sebuah lubang besar, dan dengan khidmat mengubur ratusan tulang leluhur klan Yuan Shen di dalamnya. Setelah itu dia menebas sebongkah batu besar menjadi nisan sederhana. Memandangi gundukan itu, Xiaoyan menatapnya dengan mata penuh penghormatan. Meskipun klan Yuan Shen telah punah, kekuatan mereka kini mengalir di dalam dirinya. Mereka telah menolongnya melewati banyak kesulitan, dan dia berhutang kehormatan kepada mereka. Xiaoyan mengeluarkan sebongkah kendi Arab, lalu menuangkannya di atas makam itu. Suaranya bergema lirih namun penuh tekad. Meski aku bukan keturunan sejati klan Yuan Shen, darah mereka kini mengalir dalam tubuhku. Mulai hari ini, kalian adalah leluhurku. Dendam ini akan kubalas untuk kalian. Xuan Huang menyaksikan pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca, lalu mengangguk berkali-kali. Dia menepuk bahu Raja Tianzang di sampingnya sambil mengatakan, sungguh pria yang patut dihormati. Namun tiba-tiba, terdengar suara geram dari Raja Tianzang. Bisakah kau sedikit sopan? Yang kau tepuk itu adalah kepalaku. Xuan Huang sontak terkejut dan segera menarik tangannya, memperlihatkan senyum kaku namun tetap beretika. Maaf, aku terlalu terbawa suasana. Setelah semuanya selesai, Xiaoyan akhirnya berbalik dan berkata pelan, saudara Xuan Huang, mari kita kembali ke pasukan. Xuan Huang mengangguk dan berjalan di sampingnya. Namun setelah beberapa langkah, dia mengeluarkan sesuatu dari telapak tangannya dan berkata, saudara Xiaoyan, meski tampaknya engkau tidak mendapat banyak dari dalam gerbang batu itu, tetapi aku memiliki sesuatu yang mungkin berguna bagimu. Ini milik klan Yuan Shen. Aku tidak dapat menggunakannya. Lebih baik kau yang menyimpannya. Di telapak tangannya muncul sebuah mahkota berwarna emas yang memancarkan gelombang energi misterius. Begitu Xiaoyan menyentuhnya, aliran darahnya seketika bergejolak. Energi di dalam tubuhnya bergulat liar hingga dia harus segera menarik tangannya. Dia kemudian menyimpan mahkota itu ke dalam cincinnya untuk sementara. Terima kasih saudara Xuan Huang, mahkota ini adalah peninggalan klan Yuan Shen. Tentu aku akan jaga sebaik-baiknya, ucapnya sambil menangkupkan kedua tangan. Xuan Huang pun menjawab dengan senyum hangat, itu lebih baik, benda itu memang tidak berguna bagiku. Aku mendapatkannya dari Kaisar Naga di Jurang Abadi, tapi hanya mereka yang memiliki darah Yuan Shen yang dapat mengaktifkannya. Jika di tanganmu bisa berguna, itu sudah cukup. Mendengar penjelasan itu, Xiaoyan kembali membungkuk. Kalau begitu, aku akan menerimanya dengan rasa hormat. Xuan Huang tertawa ringan, lalu mengangkat tangannya. Sudahlah, mari kita kembali ke Istana Naga Agung. Pertempuran kali ini menguras banyak tenaga. Engkau dan rekan-rekanmu beristirahatlah di sana. Dan mengenai 100 istriku, dia tersenyum lebar sebelum melanjutkan. Kau boleh memilih sesukamu. Di kalangan naga, kami tidak mengenal batasan seperti manusia. Jika kau tertarik pada salah satu dari mereka, cukup katakan saja. Ucapan terakhir itu membuat Xiaoyan hanya terdiam dengan ekspresi getir. Sementara Raja Tianzang di sampingnya menepuk dahinya dengan pasrah. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.